Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya jemaat yang dikasih Tuhan? Semuanya baik-baik saja, amin. Doa saya setiap Anda semua hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Dan saya berharap setiap saudara hari ini sungguh-sungguh Anda bisa menikmati kemurahan Tuhan yang begitu besar, amin. Mari sebelum kita memulai small group kita, saya ajak kita semuanya untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah ini. Kami boleh ada di small group hari ini, dan kami percaya small group ini dirancang Tuhan untuk kami boleh saling membangun, saling menguatkan, bahkan kami juga diberkati lewat persekutuan dengan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menikmati pesan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, bahkan membuka pengertian kami, sehingga kami dapat memahami setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semua Roh Kudus, supaya pemahaman akan firman-Mu ada pada kami, dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selain kasih Tuhan, kita pekan ini masih berada di topik untuk tema kita, yaitu tentang karakter. Nah, untuk tema small group kita pada pekan ini yaitu membangun karakter Hesed. Mari sama-sama kita ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3, membangun karakter Hesed. Nah, mungkin kita sejenak agak penasaran ya dengan tema hari ini, membangun karakter Hesed. Tapi saya akan tuntun Anda untuk kita bisa memahami firman Tuhan ini sebagaimana yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada semua keluarga Alpha Center dimanapun berada. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, jika kita ini boleh menyadari, kalau kita boleh jujur memahami, sepanjang hidup ini sesungguhnya kita harus menghadapi berbagai situasi yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk dan memunculkan karakter kita. Artinya begini, ketika Anda dan saya berada di situasi apapun, semuanya itu tujuan utamanya adalah untuk memunculkan karaktermu. Sebagai contoh, bisa saja Anda berada di tempat kerja, atau mungkin Anda sedang ada di small group, Anda tergabung di small group apapun. Bisa di small group Hebron, Yehuda, Yerusalem, Bethel, Bethlehem, atau mungkin Anda berada di small group Noah Generation. Tahukah saudara bahwa Tuhan menempatkan Anda di situ, tujuan utamanya adalah untuk memunculkan karaktermu dan karakterku. Entah yang muncul nanti karakter Anda yang baikkah, sabarkah, jujurkah, pemarahkah, atau mungkin ada karakter-karakter yang tidak baik. Tapi yang pasti, di tiap-tiap situasi yang Tuhan izinkan Anda ada di sana, tujuannya adalah untuk memunculkan karaktermu. Bahkan, bisa saja ketika Anda di dalam pelayanan, di saat itulah karakter asli Anda akan muncul. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus membangun karakter Hesed? Kita akan sama-sama pelajari, dan mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-22. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Haleluya. Tadi kita buat sebuah pertanyaan pertama. Mengapa kita harus membangun karakter Hesed? Jika kita menyadari bahwa situasi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atau kita hadapi, tujuannya adalah memunculkan karakter kita, maka kita hari ini harus belajar kenapa karakter Hesed harus muncul. Yang pertama, karena karakter yang diharapkan dalam diri seseorang adalah kesetiaan.
kesetiaan. Ya. Mengapa kita harus membangun karakter keset? Karena karakter yang diharapkan dalam diri seseorang adalah kesetiaan. Karakter yang diharapkan untuk muncul dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku adalah kesetiaan. Anda perhatikan kalimat dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah, kata kesetiaan dengan kata dasar setia dari ayat yang kita sudah baca, Amsal 19 ayat yang ke-22 ini, kata setia ini berasal dari kata Ibrani yaitu chesed. Ya. Jadi kata chesed itu artinya yang pertama setia. Arti lainnya adalah baik, kasih, murah hati, tepat janji, dan jujur. Jika tadi ada pertanyaannya mengapa kita harus membangun karakter keset, karena karakter yang diharapkan muncul dari hidupmu. Kalau saudara ketemu di small group dan orang ketemu dengan saudara, orang itu mengharapkan Anda punya karakter keset. Apa itu? Kesetiaan. Anda setia, Anda baik, Anda penuh kasih, Anda murah hati, Anda tepat janji, Anda jujur. Jadi kalau kita bicara tentang keset, ya, karena karakter yang diharapkan untuk muncul dari hidup kita itu adalah keset, itu artinya adalah setiap orang harus punya kebaikan, kesetiaan, kasih, murah hati, tepat janji, jujur. Ini yang diharapkan timbul atau muncul dalam diri kita. Sehingga di bidang apapun, orang itu mengharapkan dari kita itu ada keset. Ya, kalau Anda tidak punya ini, maka ketika Anda dalam pekerjaan, Anda akan bermasalah. Di rumah tangga, Anda akan bermasalah. Di pelayanan, Anda bermasalah. Di pertemanan, Anda bermasalah. Dalam segala hal, Anda bermasalah. Bahkan di small group pun, Anda akan bermasalah ketika Anda tidak punya keset. Anda tidak punya kesetiaan. Anda nggak baik. Anda nggak penuh kasih. Anda tidak jujur. Anda tidak setia, maka saudara akan bermasalah di sana. Ya, karena apa? Karena tanpa karakter keset, maka pekerjaanmu tidak akan tahan lama. Maka tanpa keset, rumah tanggamu tidak akan tahan lama. Pelayananmu tidak akan tahan lama. Ya, bahkan engkau nggak akan betah di small group. Karena apa? Engkau nggak punya karakter keset. Oleh karena itu, di pelajaran hari ini kita belajar sama-sama. Ayo kita bersama-sama membangun karakter keset. Apa itu keset? Tadi, setia. Jadilah orang yang setia. Ya, jadilah orang yang baik. Ya, kita bisa beda pendapat. Kita bisa beda satu dan lain hal. Tapi ingat, kita harus bangun namanya kebaikan. Kita bangun kasih. Kita bangun kejujuran. Ya, kita bangun kebiasaan untuk tepat janji. Ya, kalau bilang ya, bilang ya. Kalau bilang tidak, harus tidak, tepat janji. Ya, ini namanya karakter keset. Sekali lagi, mengapa kita harus membangun karakter keset? Karena karakter yang diharapkan dalam diri seseorang itu adalah keset, yaitu kesetiaan, kebaikan, kasih, tepat janji, jujur. Ini harus ada pada diri kita. Amin. Ini alasan pertamanya. Sekarang kita memasuki pertanyaan kedua. Mengapa kita harus membangun karakter keset? Yang kedua, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena Tuhan akan menyediakan pertolongan dan pemeliharaan bagi mereka yang hidup dengan karakter keset. Yang kedua, kita baca sama-sama di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur,
menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, saudara, banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya karakter keset atau karakter setia atau karakter baik atau karakter jujur. Ya, banyak orang tidak menyadari. Ada masalah sedikit, lari. Nggak cocok di small group, lari. Nggak suka dengan teman gereja, lari. Nggak suka dengan teman kerja di tempat kerja, lari. Ada persoalan sedikit dalam pekerjaan, langsung memutuskan untuk keluar, pindah dari pekerjaan. Nggak cocok atau mungkin ada masalah sedikit di dalam pekerjaan, lari. Ini orang-orang yang butuh memiliki karakter keset. Ya, bahkan mungkin dalam rumah tangga. Ada yang nggak beres dengan suami, ada yang nggak cocok dengan istri. Dalam rumah tangga ya, lalu milih, adalah kita pisah. Ternyata kita sudah nggak bisa dipersatukan lagi. Ini orang yang tidak punya keset. Mungkin juga Anda bertanya, "Loh Pak, bagaimana Pak? Ternyata setelah dalam pernikahan ketahuan bahwa ternyata suami saya karakternya begini, ternyata istri saya karakternya begini." Loh, itulah pernikahan, saudara. Dalam pernikahan itu ada problema. Makanya ketika seseorang menikah, itu jangan menikah sembarangan. Ya, Anda butuh menikah di dalam Tuhan. Karena ketika Anda menikah di dalam Tuhan, maka Anda akan memastikan bahwa teman hidup yang Anda nikahi itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan ketika berasal daripada Tuhan, apakah berarti Anda langsung cocok? Tidak. Ada banyak ketidakcocokan yang akan terjadi dalam pernikahan. Tapi kalau Anda punya karakter keset, Anda akan dibuat Tuhan bisa cocok. Anda tetap setia, sekalipun pasanganmu nggak menyenangkan hatimu. Anda akan tetap baik, sekalipun pasanganmu mungkin nggak seperti yang kau harapkan. Anda tetap bisa tepat janji, engkau tetap bisa jujur kepadanya. Karena apa? Karena engkau punya karakter keset. Ya, karakter keset. Ya, mengapa mereka memutuskan untuk lari, pisah, cerai, ya, tinggalkan tempat pelayanan, tinggalkan gereja, tinggalkan tempat kerja, karena mereka tidak memahami bahwa Tuhan, perhatikan, Tuhan akan menolong dan memelihara orang-orang yang hidup dengan karakter keset. Amin. Kalau Anda hidup dengan karakter keset, Tuhan pelihara saudara, katakan amin. Amin. Anda takut, waduh Pak, kalau saya kerja di sini nanti, wah gaji saya bagaimana? Tenang, Tuhan yang tolong saudara, Tuhan yang pelihara saudara, katakan amin. Amin. Loh Pak, kalau saya begini, wah istri saya, suami saya, wah enggak enak Pak, enggak nyaman Pak. Nanti bagaimana dengan? Ingat, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong setiap saudara, itu janji Tuhan. Amin. Tuhan itu menjamin, Dia akan menolong, Dia akan memberikan pertolongan, bahkan Dia memelihara jalan-jalan hidup orang yang hidup dengan keset. Luar biasa. Ingat ya, Tuhan akan menolong dan memelihara orang-orang yang hidup dengan karakter keset ini. Amin. Mungkin bos Anda tidak tahu bahwa Anda punya karakter keset. Bos Anda mungkin nggak tahu Anda ini jujur. Bos Anda nggak tahu Anda setia. Nggak masalah. Tuhan akan memperhitungkan apapun masuk kesetiaan, kejujuran Anda yang tidak pernah dilihat oleh orang lain, bahkan oleh bosmu. Ingat, Tuhan siap menolong dan memelihara Anda secara ajaib. Amin. Ini sebabnya penting bagi kita untuk punya karakter keset ini. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Ya, mengapa kita harus membangun karakter keset? Yang ketiga, mari sama-sama. 2, 3. Karena karakter keset akan membuat kita mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan dan sesama. Kita baca sama-sama Amsal 3, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 2, 3. Janganlah kiranya
kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, selesai kasih Tuhan, hal penting berikutnya yang harus kita mengerti, mengapa kita harus membangun karakter keset ini. Karakter keset ini, firman Tuhan tadi berkata, akan membuat Anda dan saya mendapat kasih dan mendapat penghargaan baik dari Tuhan maupun dari sesama. Artinya begini, ketika saudara memiliki karakter keset, ya, Anda baik, Anda setia, Anda penuh kasih, Anda jujur, Anda tepat janji, ya, saat engkau lakukan itu, engkau punya karakter ini, maka saudara dan saya akan mendapat perhatian dan penghormatan. Ya, saudara akan diperhatikan, saudara akan dihormati, orang akan menghargai saudara, bahkan orang akan mempromosikan saudara. Dan ingat, bukan cuma manusia, tapi promosi dan perhatian itu datangnya adalah dari Tuhan. Jadi jangan takut, saudara, kalau ada orang lain yang karena nggak jujur, mereka demi promosi, Anda nggak usah takut. Ada orang yang suap sana, suap sini, supaya dia mendapatkan posisi, Anda nggak perlu takut. Yang perlu Anda lakukan adalah hiduplah dengan karakter keset. Tetaplah hidup sebagai orang yang setia, tetaplah hidup sebagai orang yang baik, tetaplah hidup sebagai orang yang penuh kasih, tetaplah hidup sebagai orang yang jujur, tetaplah hidup sebagai orang yang tepat janji dalam semua hal, dalam perkataan perbuatanmu, engkau punya karakter ini. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang penuh kasih, jadilah orang yang setia, murah hati, tepat janji dan jujur, karakter keset. Maka saudara akan merasakan, saudara akan lihat sendiri bagaimana Tuhan dan orang-orang yang di sekeliling Anda akan memberikan perhatian spesial buat Anda. Mereka akan menghargai, mereka akan memberikan hormat, bahkan sudah akan diangkat oleh Tuhan dengan caranya. Ya. Atas apa? Atas apa yang Anda sudah lakukan, yaitu Anda membangun karakter ini, yaitu karakter keset. Ya. Amin. Amin. Saya berdoa, setiap Anda yang sudah mendengar pelajaran hari ini, mungkin Anda hari ini sedang punya pergumulan, mungkin Anda punya rasa tidak nyaman, tidak cocok, mungkin dengan teman gereja, mungkin dengan pelayan Tuhan, mungkin dengan host Anda, mungkin dengan teman kerja, mungkin dengan tetangga Anda. Hari ini pastikan Anda mengubah karaktermu. Kalau Anda mengerti bahwa kita hidup ini adalah untuk memunculkan karakter keset kita, sekarang lakukan. Ubah hatimu. Jangan keraskan hati. Kalau engkau mengeraskan hati, engkau tetap berkekeh, tidak mau nyapa orang lain, tetap ingin keluar dari pekerjaan, tetap ingin keluar dari tempat di mana Anda akan ketemu dengan persoalan yang sama dimanapun engkau berada. Karena ujian Anda untuk memunculkan karakter keset, Anda lewati. Ya, jadi sekarang mari kita sama-sama belajar miliki karakter keset ini. Jadilah orang baik, jadilah orang yang setia, jadilah orang yang murah hati, jadilah orang yang penuh kasih, orang yang punya belas kasihan. Si A boleh saja melukai hatimu, tapi kalau engkau murah hati, engkau baik, engkau penuh kasih, engkau akan mengampuni dia. Amin. Kalau mungkin pimpinanmu tidak sejalan dengan pikiranmu, tapi kalau engkau mengerti tentang karakter keset ini, sudah akan berkata, oke, aku akan tetap setia dengan perusahaan ini, dengan bos ini. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang tinggal di dalam hatiku. Kalau Anda punya karakter ini dalam hidup saudara, Anda punya karakter keset ini, tenang saja. Tuhan yang akan promosikan saudara. Amin. Tuhan yang akan memperhatikan Anda, dan Tuhan akan mengangkat saudara. Dan lihat, Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk mengangkat dan memperhatikan hidup saudara. Kiranya pelajaran ini akan jadi berkat buat hidup saudara, buat kita semuanya, dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran sederhana yang kami sudah terima hari ini. Biarlah kami semua belajar untuk membangun karakter keset ini. Kami tahu ketika kami mendengar pelajaran ini, ada gejolak di dalam batin kami. Daging kami rasanya tetap ingin emosi. Daging kami rasanya ingin berontak. Tapi kami tahu Tuhan, yang Kau kehendaki dalam hidup kami adalah karakter keset.
kesetiaan, kejujuran, kebaikan, kemurahan, belas kasihan, kebaikan itu kiranya ada pada kami. Setelah kami belajar dari firman Tuhan ini, akan ada rekonsiliasi terjadi di hidup kami dengan orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah dan lakukanlah karyamu Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami akan masuk dalam sharing. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sekarang ada di bagian sharing. Dan untuk panduan sharing kita, yang pertama adalah apa berkat yang Anda sudah dapatkan dari pelajaran dan materi hari ini. Membangun karakter keset. Mari silahkan Anda bagikan. Dan kami berharap setiap saudara bukannya membagikan di small group, tapi juga Anda sharingkan di form response yang dibagikan oleh para host. Karena ini akan membantu kami untuk terus berdoa bagi setiap saudara dan mengenal perkembangan rohani saudara. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa komitmen Anda dari pelajaran hari ini? Kiranya pelajaran hari ini akan jadi berkat buat saudara. Selamat membagikan kasih Tuhan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.